Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pengambilan keputusan dengan cara voting atau suara terbanyak tidak selamanya benar.
apalagi bila voting tersebut dilakukan dengan terburu-buru tanpa panduan moral yang tepat, dan di dalamnya ada kepentingan-kepentingan dari mayoritas orang yang punya maksud-maksud terselubung atau tujuan politis tertentu. Pilatus yakin Yesus tidak bersalah, maka ia mencoba melepaskannya dengan berbagai cara. Pertama-tama ia menawarkan kepada orang-orang Yahudi sebuah opsi, pilih Yesus atau Barabas. Ia lalu menyuruh tentaranya mencambuk Yesus. Kemudian ia menantang orang-orang Yahudi untuk menyalibkan sendiri Yesus. Namun semua usaha itu tidak berhasil. Suara mayoritas tetap menginginkan Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerah kepada suara mayoritas yang tidak bermoral. Sifat alami manusia yang berdosa tidak menginginkan Allah. Manusia ingin lepas dari pemerintahan Allah dengan mencari jalannya masing-masing. Sekalipun pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan sebagainya, semata-mata demi kebaikan manusia, mereka tidak ingin Dia memerintah atas mereka. Orang-orang Kristen tidak lepas dari kecenderungan yang sama. Seringkali kita menolak perintah Allah dan mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Keputusan dan kebiasaan hidup kita meniru apa yang sedang viral, padahal belum tentu itu bermoral dan berkenan kepada Allah. Marilah kita mencari kehendak Tuhan dalam segala pengambilan keputusan. Kuasa memutuskan itu harus diberikan dari atas. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, kita harus bertanya dahulu kepada Allah. Itulah sebabnya segala bentuk pertemuan orang-orang Kristen harus diawali dengan ibadah dan doa untuk meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan, apalagi untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Bila kita terbiasa menundukkan keputusan kita kepada kehendak Allah, maka kita akan dapat bertahan dan berdiri teguh dalam pilihan yang tepat di tengah-tengah suara mayoritas yang tidak bermoral. Tuhan Yesus memberkati. Amin.